Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo sobat. Bertemu dengan saya kembali dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kegiatan program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif, tepatnya untuk hari keempat. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kegiatan apa yang dilakukan oleh peserta BIMTEK pada hari yang kelima. Oke, tapi mohon Bapak Ibu semua subscribe dulu ya channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk berbagi, dan tentu saja Bapak Ibu semua tidak akan tertinggal mengenai informasi berikutnya. Terima kasih. Ya, kita akan mulai dengan membuka websitenya ya. Website ini akan sudah saya sampaikan di deskripsi, di kolom deskripsi. Kita mulai dengan masuk. Ini dia, ini tempat kita. Kemudian pilih seperti ini minta muat ulang, kita muat ulang dulu. Oke, kalau sudah, kita buka pendidikan inklusif. Oke, kita kemudian masuk kelas. Yuk, mulai. Oke, kita login dulu. Nah, ini dia pembelajaran hari kelima bagian 1. Di sini ada 1 topik dan 2 kuis. Apa saja ya? Kita expand dulu ya. Nih, kita intip dulu. Jadi, di topiknya kali ini adalah mengenai mekanisme layanan PDBK. Ya. Kemudian kuis-kuisnya nanti tentu saja mengenai penilaian konsep dasar pendidikan inklusif dan berikutnya refleksi konsep dasar pendidikan inklusif. Menarik sekali ya sepertinya. Oh, ternyata pada bagian hari kelima itu ada 2 bagian. Ini bagian pertama dan ini lagi ada bagian kedua. Bagian kedua itu ada 1 topik tanpa kuis sepertinya ya. Oh iya. Jadi di bagian keduanya nanti ada aktivitas 1, pendahuluan sistem layanan pembelajaran. Wow, keren. Yuk, kita mulai dari pembelajaran hari kelima bagian 1, aktivitas 6, mekanisme layanan PDBK. Ini dia materinya, kita pelajari. Layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pendidikan inklusif. Saat ini pemerintah telah mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menerbitkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kedudukan peserta didik berkebutuhan khusus juga dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus seyogyanya melibatkan berbagai unit terkait, antara lain orang tua peserta didik, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan dinas pendidikan setempat. Ini dia. Jadi ada grafisnya mengenai mekanisme layanan PDBK, mekanisme layanan, identifikasi dan asesmen, penempatan dan tindak lanjut. Nah, kemudian identifikasi, apa itu proses identifikasi itu apa? Yaitu proses kenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Itu identifikasi. Jadi identifikasi proses kenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Kemudian ada assessment. Assessment itu adalah upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus.
Jadi upaya mengetahui kemampuan mereka. Kemudian layanan intervensi, apa sih? Dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Penempatan dan tindak lanjut. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, dan fleksibel, sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus. Ini mekanismenya ada diagramnya ya. Silahkan dipelajari. Mekanisme PDBK, medis, paramedis, psikolog, dan di sini medis, paramedis, psikolog juga. Ini melibatkan orang tua, sekolah, dan dinas pendidikan terkait. Ini skema 1. Ini dinas pendidikan bisa juga seperti ini sistemnya, boleh, atau yang mau begini juga boleh. Silahkan dipelajari. Nah, untuk lebih memahami tentang mekanisme layanan PDPK, silahkan unduh dan pelajari materi berikut. Yuk kita unduh dulu. Kita unduh supaya kita nanti bisa pelajari di waktu tertentu. Oke, sudah selesai. Nah, kita anggap sudah ya. Tapi tentu saja nanti setelah ini saya akan pelajari lebih lanjut mengenai modul-modulnya. Komplit. Nah, berikutnya aktivitas 7, penilaian konsep dasar pendidikan inklusif. Oh, ya. Di sini mulai ada kuis ya, tapi mohon maaf saya tidak bisa share ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya coba untuk memahami dan kerjakan terlebih dahulu. Iya, saya alhamdulillah sudah mengerjakan dalam waktu 2 menit 55 detik. Ada 5 soal, ternyata ada 5 butir soal pilihan ganda. Jadi silakan dibaca dan dipahami, kemudian pilih jawaban yang benar. Seperti itu saja. Alhamdulillah dapat 100% benarnya. Alhamdulillah. Klik here to continue. Kita lanjut ya. Oke, di sini ternyata mirip seperti yang lalu bahwa ada refleksi. Kita membuat refleksi tentang kasus tertentu, kemudian kita bagikan ke medsos. Ya, oke. Ya, oke. Mohon tunggu sebentar ya. Iya, saya sudah menuliskan beberapa kata ya terkait dengan refleksi ya. Kemudian sudah share medsos dan sudah saya unggah hasilnya di sini ya. Oke, dan sudah selesai 100%. Kita lanjut. Nah, ini dia yang bagian kedua ya, mengenai pendahuluan sistem layanan pembelajaran. Kita buka. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang berbeda dari sikap atau tingkah laku peserta didik Anda? Misal sikapnya dalam kelas atau hasil belajar peserta didik yang tidak seperti peserta didik kebanyakan. Hal tersebut mungkin membuat Anda penasaran dan bertanya, ada apa dengan peserta didik ini? Peristiwa ini boleh disebut identifikasi. Oh gitu. Lalu apa itu identifikasi? Secara garis besar, identifikasi adalah kenali keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus. Cukupkah guru hanya kenali, menandai peserta didiknya yang berbeda dari peserta didik yang lain? Tentu saja jawabannya tidak. Guru dituntut untuk memberikan layanan terhadap peserta didik tanpa mendiskriminasikan. Lalu apa yang harus guru lakukan setelah melakukan identifikasi sebelum menentukan program bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Langkah selanjutnya adalah guru harus menemukan assessment dan planning matrix. Apa itu assessment? Apa itu planning matrix? Selanjutnya, untuk data hasil assessment yang dipetakan dalam planning matrix dapat dimanfaatkan untuk apa? Anda pasti harus menyiapkan kegiatan belajar mengajar melalui perencanaan pelaksanaan pembelajaran bagi kelas dengan melakukan analisis kurikulum 2013, atau yang diberlakukan tahap selanjutnya adalah bagaimana mengakomodir atau akomodasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus. PDBK.
Selanjutnya tentu harus disiapkan perencanaan pembelajaran individual, PPI bagi PDPK, apa hakikat atau konsep PPI bagi pelayanan PDPK dalam pembelajaran, mempelajari materi identifikasi, asesmen dan planning matrix, akomodasi kurikulum dan PPI. Mari kita saksikan video berikut ini. Wah, ini keren nih. Semua bisa menjadi guru tapi belum tentu menjadi pengajar. Wow. Tanggal 8 Oktober 1998 hari apa? Wow. Sudah lupa. Coba enggak. Aduh. Oke lah ya, untuk jadi ini jelas tentu saja guru yang luar biasa ini ya. Tapi saya skip dulu, nanti saya akan pelajari setelah video ini saya unggah. Oke, Bapak Ibu nanti bisa simak sendiri di kelas Ibu. Dan mohon jangan seperti saya yang skip-skip ya, karena saya ini hanya untuk kebutuhan video. Tapi yang sebenarnya saya tentu saja memperdalam lagi di waktu khusus gitu ya, seperti modul, dan saya baca ulang-ulang lagi. Untuk apa? Untuk saya bisa benar-benar dapat ilmunya dan nanti juga bisa diterapkan. Dan kalau masalah lulus atau nggak lulus nanti di ujian itu nanti bonus lah ya. Oke, kita anggap misalnya sudah dulu. Komplit. Oke, sudah. Kemudian kita sampaikan selesai. Ya, ini dia pembelajaran hari 6. Kira-kira untuk hari ini bisa ya, gampang ya, jelas, dan tentu saja sangat penting kegiatan pelatihan ini ya. Ilmunya sangat banyak sekali, khususnya untuk memfasilitasi siswa yang punya kebutuhan khusus. Tapi kira-kira apa ya hari ke-6-nya? Apa yang harus dilakukan di hari ke-6? Jangan lupa untuk simak video saya berikutnya. Tapi supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya, mohon subscribe dulu ya. Jangan lupa loncengnya dibunyikan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk hari ini. Apabila ada yang tidak pas atau tidak jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya. Salam pintar, berbagi itu pintar. Siswanya belajar, guru pun harus lebih semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.